got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Senang sekali ya. Ya dong. Kepada kelas saya persilakan untuk membaca doa sebelum belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Kalau ada yang tidak hadir di Indonesia. Iya, Pak. Baik, Bapak punya sedikit motivasi pada hari ini. Jadilah diri sendiri, jangan melihat orang lain. Karena pada diri sendiri kita temukan jati diri. Iya, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan mengajar kalian materi Nusya. Di sini siapa yang paham apa yang dimaksud dengan Nusya? Belum, Bapak. Ya, Bapak akan menjelaskan di sini Nusya ini keringanan. Ya, apa itu keringanan? Siapa tahu? Ringan, tidak berat. Nah, tidak berat. Apalagi? Dikurangi. Dipermudah. Ringan, Pak. Sama. Kesambung. Ringan. Apalagi? Mudah. Mudah. Longgar. Longgar. Mudah diangkat. Banyakan. Oh, mudah diangkat lebih mudah ya. Terima kasih. Anak-anak menjawab. Dengan itu ada yang menjawab tidak berat, ringan, mudah, longgar, itu semua benar semua. Karena jadi Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu Nusya. Memberarti keringanan atau kelonggaran. Benar yang dikatakan Pak Bapak tadi. Secara istilah itu diartikan perubahan hukum dari hukum asal karena sebab tertentu dengan sebab itu memberikan kemudahan dalam keringanan dengan tujuan tertentu memberikan kemudahan. Di sini ada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 262. Di sini siapa murid anak-anak yang ingin membacakan? Ada, Bapak. 262, saya silakan. Kata Zia, saya silakan. Al-Baqarah 262. 282, salah. Berapa, Pak? 286. Ya. Ya. Dia baca ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Suratul Baqarah. Nah, di sini yang artinya Allah tidak membebani seorang malaikat sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatannya. Al-Baqarah 286. Ini dari Rusia ini ada ayat yang memperkuatkan untuk meringankan atau melonggarkan yang kita melaksanakan dalam 4 ini, memahami makna Rusia. Nah, Rusia dalam salat, kemudian bagi orang yang berpuasa dalam berpuasa, kemudian membayar zakat, kondisi yang dimudahkan, keadaan haji. Itulah yang seperti dalam sholat. Kemudian dalam sholat kita dimudahkan sholat. Kita lagi sakit, kita diperbolehkan untuk sholat dalam baring. Kalau kita tidak sanggup duduk baring, sholat boleh. Atau kalau kita tidak sanggup juga boleh dengan telapak mata. Dan syarat. Di selanjutnya itu di dalam keringanan dalam sholat, di situ banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti dari Anas radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yahma'a bainahu salatatin fi satiril akhrajatu zuhratan yudhula awalu
waqtil asri. Yang artinya apabila dari An-Nabi radhiyallahu anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamakkan sebuah salat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Kita diperbolehkan untuk jamak. Kalau kita lagi sakit boleh salat dengan lain, dulu dan lain-lain. Kalau kita di perjalanan, kita boleh menjamakkan salat kita. Selanjutnya yang ketiga itu kemudahan bagi orang tertentu dalam berpuasa. Seperti di sini contohnya wanita hamil yang sedang menyusui, itu ada keringanan untuk bagi dia untuk berpuasa. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit. Pertama, orang sakit. Di sini orang sakit itu disebut orang sakit ini mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Bisa jadi seperti tidak sanggup berpuasa karena ada halangan nanti akan minum obat karena sakit mungkin bisa diomong mau sekarang gimana kan. Apabila berpuasa penyakit akan bertambah parah, menderita sakit berat seperti stroke, ginjal dan lain-lain. Dan selanjutnya orang yang sedang dalam bepergian, orang yang bepergian jauh. Ini dimudahkan untuk berpuasa karena musafir itu orang yang bepergian jauh, mungkin mereka dibolehkan meringkas sholat walaupun perjalanan tidak sulit dan tidak memberatkan, boleh meninggalkan puasa. Orang yang tidak bekerja dalam perjalanan secara terus-menerus seperti pengemudi taksi, kereta api, seperti yang membawa mobil itu mungkin dibolehkan. Selanjutnya C, wanita hamil. Nah, wanita haid itu kata haid kata nifas. Wanita nifas diperbolehkan tidak berpuasa, tidak puasa, diringankan. Selanjutnya wanita hamil atau menyusui. Hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini diringankan untuk tidak puasa, apalagi pada bulan puasa, bulan Ramadan diperbolehkan tidak berpuasa karena dia akan hamil sebuah anak isi dalam perut. Pak, taruh di sini aja Pak. Ini Itu racun. Tapi wanita hamil dan menyusui itu puasanya boleh, keduanya diwajibkan mengingati puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan madarat bagi anaknya. Selanjutnya yang E, orang tua yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, bisa diomong dan siap. Orang-orang tua itu. Orang tua renta yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa diperbolehkan meninggal puasa dan menggantikan dengan membayar fidyah. Fidyah yang diberikan berupa beras mentah khas sini sebesar 1 mud atau 0,7 liter. Selanjutnya yang keempat tadi di sini kemudahan membayar zakat. Kemudahan membayar zakat. Di sini apakah Bapak ingin tanya pada murid, pada anak-anak? Apakah orang miskin boleh membayar zakat? boleh. Sebab Sama dia punya. Asal gimana? Boleh tidak? Dia miskin. Dia berkata orang yang tidak mampu. Dikasih orang zakat kepada dia. Tapi dia bayar zakat. Dikasih orang tadi zakat itu dikasih kepada orang ini. Boleh. tidak berarti tidak diwajibkan kan zakat. Tidak.
dia untuk membayar zakat. Nah, tidak ditetapkan untuk orang fakir miskin untuk membayar zakat, tapi diwajibkan untuk membayar zakat. Ringan tadi. Ya, itulah kemudahan pembayaran zakat. Di sini bagi setiap muslim zakat merupakan kewajiban. Nah, itulah kewajiban membayar zakat. Zakat berfungsi membersihkan diri dari harta. Karena zakat itu membersihkan jiwa kita. Mungkin kita sering sakit karena tidak memberikan harta kita kepada orang lain. Titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu juga dititipkan ke orang lain, tapi dengan perantara kita. Karena apakah kalian mau melihat teman-teman kalian, tetangga kalian tidak makan, sedangkan kalian makan enak-enak, itu kan sama saja kita membuat saudara kita kelaparan. Jadi dia tidak mau melaksanakan ibadah wajib, misalnya sholat, karena dia lapar tadi, jadi tidak mau melaksanakan sholat. Itulah keperluan kita melihat teman-teman. Ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan membersihkan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat tadi. Bapak hanya pesan, apabila kita ingin membersihkan harta kita dan pemikiran tadi kita, boleh digunakan dalam tadi berpuasa, membayar zakat, karena berpuasa itu bisa membersihkan diri kita. Karena pada saat kita berpuasa, kita tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tidak mungkin kita tidak melakukan sholat. Bisa. Karena kalau kita berpuasa, tidak ada guna puasa kita kalau kita melaksanakan sholat. Yang wajib kan sholat. Jadi kita pasti kalau kita puasa kita melaksanakan sholat. Karena kita mau berpuasa. Di puasa itu saya pernah belajar, Bapak pernah belajar, bisa membersihkan membersihkan hati kita, bisa memandikan ruh kita. Karena ruh bisa dibagi dengan puasa. Itu bisa diomong kata suatu makanan untuk balik kepada kita. Karena ruh itu juga butuh makanan. Dengan itulah melaksanakan hal-hal yang di berpuasa, menahan diri dari, kalau kita menahan diri itu ruh itu kita jadi baik, jadi ruh itu bisa mengikuti itu. Seperti halnya pada sholat dan puasa, pada zakat terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat itu mereka. Nah, di sini ada keringanan zakat. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Nah, zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras untuk keringanan proses bayar zakat. Dapat dibayarkan dengan uang yang seharta dengan makanan pokok tersebut. Pembayar zakat dilakukan oleh pemilik zakat untuk kemudahan teknis pembayaran. Sekarang dapat mewakili pembayaran zakat pada orang lain. Selanjutnya, membayar zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin. Itulah yang saya katakan tadi. Kita memberikan zakat itu, kita sama saja membahagiakan teman kita atau tetangga kita. Karena dengan zakat, sedekah, dikasih dia jajan 500 perak, kita kasih 1000, bahagianya Masya Allah. Karena saya, Bapak, pernah merasakan dulu, ini sedikit cerita. Dulu kami di pondok, pernah kami setelah itu dikasih seorang ibu namanya Bian, dia ngasih suatu uang kepada kami setiap satu orang 5.000. Kami tidak ada yang tidak pernah memegang uang di situ, ada yang pernah memegang uang. Nah, jadi bahagia kami beli cilok itu senang Masya Allah. Jadi kami itu, kapanlah belajar ibu, kapanlah belajar ibu. Karena ibu itu yang ngasih konsep kepada kami cara bertabung sedekah, menabung dan bersedekah kepada orang lain. Pada saat pagi ke pasar, itu kan dikasih suaminya duit untuk belanja. Setiap belanja itu diselisihnya terus. Apakah 10.000, 5.000. Nah, jadi 10.000, 5.000 itu dimasukkan dalam tabung. Kalau sampai sebulan, tabung itu dibakar. Ada yang ke kelas 12 yang kasih setiap seminggu itu 5.000. Itu di sini Bapak mengajarkan, Ibu mengajar kepada kami cara biar kita bisa bersedekah. Mungkin kita 5.000 sekali kasih berat kan? Kalau dengan tabung dengan cara seperti itu rasa ringan, karena ini bukan duit hari ini, kan mungkin rasa ringan. Tapi dengan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya
kondisi yang digunakan dalam haji. Nah, yang kelima ini kondisi yang digunakan dalam haji. Kalian pasti sudah tahu apa itu haji kan? Ibadah haji memiliki merupakan lapak tilas sejarah Nabi Ibrahim SAW dan keluarganya di masa lalu. Semua ritual ibadah haji memiliki hikmah. Haji mabrur merupakan harapan semua jemaah haji. Mereka berupa mengubah tingkah laku menjadi lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya. Apakah kalian pernah mendengar atau apa ini bertanya? Apakah kalian mendengar orang yang hajinya misal mungkin haram? Dari sampai situ pernah tak kalian mendengar dia tidak bisa melihat Ka'bah? Jadi kita tanamkan pada diri kita tuh berbanyaklah gunakanlah suatu hal-hal dengan halal. Jangan terjumus dengan hal-hal yang haram. Karena keinginan kita melihat haji itu kan melihat Ka'bah, menyium batu aswad. Jadi gunakanlah hal-hal uang itu yang baik. Ibadah haji terkesan berat untuk dilaksanakan, namun di dalamnya dapat ditemukan keringanan. Berikut ada di sini ada beberapa keringanan. Yang pertama, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji mungkin bagi yang mampu diperbolehkan untuk haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaan tidak diwajibkan kecuali hanya pada mereka yang mampu. Allah SWT mewajibkan ibadah haji hanya pada mereka yang mampu untuk berangkat haji. Mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Allah juga berfirman, jadi ada yang memperkuatkan bagi wajib yang mampu itu. Pada Gunawan saya silakan baca surat Al-Imran ayat 97. Al-Imran 97. Ayat 97. Yang memperkuatkan haji itu bagi ya, 97. 97. Yo. Itu surat Al-Imran ayat 90 memperkuatkan ibadah haji diwajibkan bagi yang mampu. Di sini Bapak akan membacakannya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang masuk di Baitullah, amallah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah SWT melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka katakanlah Allah Maha Kaya, tidak memperlukan sesuatu dari seluruh ayat kita. Al-Imran ayat 90. Selanjutnya, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Dipermudakan bagi Allah SWT untuk umatnya, bagi yang mampu haji dilakukan seumur hidup. Selanjutnya, pelaksanaan haji boleh ditunda meski sudah mampu. Jadi kita boleh ditunda dulu melaksanakan haji meskipun kita mampu. Sedikit Bapak akan mengatakan, seorang sudah masuk dalam kategori mampu tapi belum melaksanakan haji. Hal ini diperbolehkan. Rasulullah SAW pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah, tapi Rasulullah SAW baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Pada suatu
COVID seperti ini, ibadah haji dapat ditunda walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat. Kita boleh dulu belum melaksanakan haji ditunda. Rasulullah haji itu pada di sini dilakukan 6 Hijrah, 10 Hijrah. Untuk Rasulullah melaksanakan haji itu 10 Hijrah. Tidak, Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Pada 6 Hijriah kan itu kan bisa melaksanakan, pada 6 Hijriah bisa melaksanakan haji. Itu Rasulullah meski mampu atau semakin mulai tapi belum melaksanakan haji. Itulah yang kita merasakan pada saat COVID sebenarnya ini kemarin. Selanjutnya C, D, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiraah atau ifrad. Nah, di sini ibadah haji pada berat karena harus meninggalkan tanah, air dan jarak yang jauh waktu yang lama. Tetapi di balik itu terdapat kemudahan yang diperoleh pada cara melaksanakan ibadah haji, memberikan pilihan dan keinginan bagi jemaah haji. Ada 3 penjelasan, yaitu ifrad, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umroh. 2, tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. 3, qiraah, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Itu penjelasan dari tentang musyahadi. Di sini Bapak akan membagikan 2 kelompok. Silakan itu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Nah, silakan bentuk kelompok. 2, 2 di mana? Jadi tugasnya setiap kelompok menulis apa yang kalian dapat dan apa yang kalian ingat dari penjelasan Bapak. Nanti salah satunya maju untuk menjelaskan, yang lainnya lima. Silakan. Itulah. Terima kasih. Pada kelompok 1 saya silakan untuk maju, silakan menjelaskan kepada kelompok 2 menjadi dengan kawan dari kawan tentang ringan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi di sini Bapak menjelaskan tentang ruksa. Ruksa berarti meringankan atau tidak memberatkan. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika orang sedang berpergian. Nah, kalau kita sedang berpergian jarak jauh, maka kita diperbolehkan untuk mengqadha atau menjamak dari sholat kita, begitu. Terima kasih. pada kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan materi yang tadi disampaikan oleh Bapak hari ini. Jadi pembahasannya ialah ruksa, yang mana artinya sendiri itu keringanan atau tidak memberatkan. Nah, contohnya seperti tadi materi haji. Jadi untuk haji itu haji hanya diwajibkan pada orang-orang yang mampu saja. Dan untuk orang-orang yang mampu pun boleh ditunda karena mungkin ada sebab lain. Terima kasih. Terima kasih. Itu termasuk kesimpulan yang dijelaskan oleh Bapak tadi dari kesimpulan kalian. Bapak mau mengakhiri pembelajaran, tapi sebelum kita akhiri pembelajaran, pada Gunawan, pada kelas, silakan berdoa untuk pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di sini Bapak ingin pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya sendiri atau menurut Bapak sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Silakan diambil, silakan dipahami, silakan dipelajari, silakan lakukan. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.